warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Humaira. Dan saya Najwa Nazila. Kami akan mengajak kalian untuk tur sekolah kami yaitu Mansat PD. Yuk intip keseruan kami. Nah, sekarang kita sudah sampai di meja piket nih. Apa sih tugas guru piket itu? Biasanya setiap ada wali siswa yang hadir ke Mansat PD ataupun ada tamu yang datang, mereka wajib melapor terlebih dahulu di meja piket. Selain itu, untuk setiap siswa yang ingin keluar dari area madrasah, mereka juga harus melapor terlebih dahulu ke meja piket. Nah, udah tahu kan apa tugas dari guru piket itu sendiri? Kalau gitu, ayo kita lanjut. Let's go! Assalamualaikum, Bu. Teman, sekarang kita sudah sampai di ruang TU nih. Biasanya, di ruang TU adalah tempat kita untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan administrasi di sekolah. Contohnya, seperti untuk pengambilan ijazah atau legalisir ijazah. Nah, disinilah tempat kami belajar. Yuk kita lihat keseruan di dalam. Ayo. Itu kata-kata yang sangat sederhana. Tetapi kalau kamu kenali yang lebih konkretnya, kalau sejarah itu mempelajari tentang peristiwa-peristiwa. Satu langkah ibu ke depan, ya di belakang itu sudah dikatakan sejarah. Apabila itu menyangkut dengan peristiwa atau hal yang terjadi membawa perubahan pada kalian atau pada manusia. Oke? Yang bertanya silakan. Iya, Tasya silakan. Misalnya Bu, tadi pagi kan Tasya pergi sekolah. Jadi ada anak sekolah yang tertabrak sama lembu. Lembu itu kan udah mati. Apakah itu bisa dikatakan dengan sejarah? Bukan. Ya, bagus sekali Tasya pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Banyak sekali ya. Kita coba duluan Najwa, silakan. Menurut Najwa bukan, Bu. Yang depannya? Kalian semua. Ya, Ibu rasa waktunya sudah habis ya. Yang kurang mengerti nanti di jumpa berikutnya ya, kita akan melanjutkannya dan kalian bisa bertanya kembali. Oke, ini dia ruangan kesiswaan di Mansat PD. Biasanya di ruangan ini adalah tempat untuk kita mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Oke, kita cek ke dalam yuk. Sekarang kita berada di depan ruang kepala madrasah. Yuk kita masuk ke dalam untuk membahas tentang madrasah kita dengan Bapak Kepala Madrasah. Ayo. Assalamualaikum. Baik, jadi ini adalah Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Darwin SAGMH. Jadi Pak, hari ini kita akan melakukan sedikit wawancara mengenai madrasah kita. Jadi gini Pak, setiap madrasah kan pastinya memiliki visi dan misi. Jadi visi dan misi dari madrasah kita ini apa? Untuk madrasah kita, madrasah Alia Negeri 1 PD, untuk periode 4 tahun ke depan kita menganggap visinya beriman, berilmu dan beramal. Dengan beberapa harapan, kita harapkan lulusan MAN 1 PD nantinya di samping mereka memiliki keahlian, memiliki pengetahuan yang tinggi, tentu juga harus didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, dan kemudian ilmu yang dimilikinya ini dapat diamalkan dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, kalau sekarang kan MAN 1 PD ini dikenal dengan madrasah inovasi. Jadi apa aja program-program keunggulan yang ada di madrasah kita yang membedakan dengan madrasah lain? Tapi dari madrasah inovasi adalah madrasah yang kaya akan aksi dan akan melahirkan banyak prestasi. Tentu untuk mendapatkan prestasi-prestasi itu
kita akan melakukan dan telah kita lakukan beberapa program yang kemudian kita sebut dengan program unggulan. Pertama, mulai tahun pelajaran 2020-2021 kemarin kita sudah mencanangkan program kelas unggul dengan tujuannya di bidang sains, yaitu 2 kelas di kelas 10, 1 rombel di kelas 11 dan 1 rombel di kelas 12. Kemudian di samping itu juga kita membuka beberapa program unggulan lainnya seperti program bahasa Arab, program bahasa Inggris, kemudian keterampilan dan program tahfidz. Di samping ada beberapa program-program lain yang nantinya akan mendukung program yang kita lakukan ini. Dengan harapan ke depan program yang kita canangkan ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Terus Pak, kegiatan ekskul yang ada di sekolah kita apa saja sih Pak? Untuk kegiatan ekskul ini sesuai dengan pembagian tugas yang telah kita berikan. Ini kita bagi dalam beberapa kelompok. Kalau di kelompok olahraga kita ada kegiatan voli, futsal, dan olahraga lainnya yang mendukung untuk persiapan program pemerintah dalam pelaksanaan event-event baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kemudian di bidang keagamaan, ya di samping kita membuka kelas tahfidz, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kegiatan itu akan mendukung juga program-program pemerintah seperti pembinaan tilawah, kemudian ada kegiatan-kegiatan menulis karya ilmiah, itu juga menyangkut dengan penulisan yang diperlombakan seperti penulisan naskah Al-Quran dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka, kemudian pecinta alam, kemudian PR, palang PMR, Rohis, dan sebagainya. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang nantinya bersifat insidentil, artinya ketika ada lomba-lomba di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, ini kita persiapkan seperti KSM, boxing, KSN, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau membahas prestasi nih Pak, jadi selama 2021 ini prestasi apa saja yang telah diraih di MAN 1 PD? Sebenarnya kalau kita melihat sejarah MAN ini, MAN 1 PD ini bukan MAN baru, tapi MAN lama yang memang sudah berkiprah sejak tahun 1969. Ya, tentu banyak prestasi-prestasi yang telah diraih. Namun untuk tahun 2021 kemarin kita juga mendapatkan beberapa prestasi, walaupun prestasinya hanya di tingkat provinsi. Tapi ada satu kemarin kita dapat prestasi nasional, tapi tidak di siswanya, tapi di gurunya, di Pak Syafruddin Gutong. Beliau mendapat prestasi sebagai juara 1 nasional di matematik. Sedangkan untuk tingkat provinsi, ini ada beberapa prestasi yang kita dapatkan, seperti untuk kegiatan POPSI, kita dari beberapa proposal yang kita ajukan, satu yang bisa masuk di final tingkat nasional, walaupun tidak meraih peringkat 1, 2, dan sebagainya. Kemudian di bidang KSN, kita juga bisa mengikut sertakan atau meneruskan 5 siswa berlomba di tingkat KSN. Kemudian di tingkat KSM ada 3 orang. Kemudian juga kita kemarin ada ikut kegiatan lomba pembuatan alat peraga fisika yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra Unsa di Langsa. Alhamdulillah kita dapat juara harapan 3. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga kita ikut event yang dilaksanakan oleh MAN Insan Cendekia Aceh Timur. Kita mendapat juara 1 di bidang musikal puisi, dan mendapat juga juara 1 di bidang lomba peragaan salah jenazah. Dan insya Allah nantinya
pada kegiatan Malam Puncak, kegiatan Gemansa, juga peringatan Hari Jadi Man 1 PD tahun 2022, kita akan memberikan penghargaan kepada mereka yang nantinya akan kita laksanakan pada tanggal 27 Januari ini di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidi. Tentu kita berharap ke depan di 2022 akan banyak prestasi-prestasi yang akan kita dapatkan, baik yang diperoleh oleh siswa maupun yang diperoleh oleh guru. Demikian Najwa. Iya Pak, terima kasih Pak waktunya. Sekian tur kita di Man 1 PD hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.